27 Januari 2024 yang akan dimulai pukul 9.00 sampai waktu zuhur. Bacaan kita akan dilanjutkan dari surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat 1 di juz 26. Selanjutnya, untuk lebih menyempurnakan iman kita, mari kita simak dan nikmati kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Maulana Muhammad Faisal MA dengan tertib. Demikian harapan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Maulana Muhammad Faisal kami persilahkan. Fadhil. Baik. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, para jamaah Masjid Al-Muqarrabin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya yang tiada terhingga, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, sehat afiat, nikmat masih diberikannya kita panjang umur pada pekan ketiga dari tahun baru Masehi 2024 dan juga malam ketujuh daripada bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah. Mengajinya Bapak Ibu di bulan Rajab ini berbeda dengan mengaji Anda pekan lalu. Rajab ini sudah masuk malam 7 Rajab. Amal soleh di bulan Rajab adalah sangat dimuliakan oleh Allah. Maka ini adalah merupakan satu tindakan positif yang kita berharap Allah istiqomahkan kita di tahun baru Masehi ini, di bulan Rajab yang mulia, sampai kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan dan juga negara Indonesia, wabil khusus supaya Allah Ta'ala berikan kepada kita yaitu keberkahan-keberkahannya, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, sudah kita lewati fase kematian, fase alam kubur, fase alam padang mahsyar yang begitu mengerikan. Kemudian fase alam syafaat. Nah, malam ini kita masuk pada fase alam hisab, timbangan dan sirat. Karena demikian banyak hadis-hadisnya, maka malam ini kita gabungkan 3 macam ini saja. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, penghisaban di sisi Allah ini sangat sensitif. Kenapa? Karena kita akan dihisab setiap daripada tindak tanduk kita. Ini memang Masya Allah, semoga Allah maafkan kita. Dan ada jaminan orang Islam itu aibnya ditutup oleh Allah. Kecuali orang kafir, orang munafik, hisabnya itu di hadapan manusia yang banyak. Aib-aibnya dibongkar karena mereka tidak memiliki rasa malu untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah hadirin, jadi penghisaban ini di sisi Allah sangat sensitif kami katakan. Kenapa? Karena diantaranya berdasarkan Al-Quran pada surat Qaf ayatnya ke-18. Ya, semua dicatat oleh Allah sekalipun tindakan kita hanya sedetik saja. Ya, ini ayatnya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap satu ucapan pun, satu ucapan loh,
Bukan dosa kezoliman yang kita buat berbulan, berhari, bertahun, sedetik dicatat, tidak luput. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Pasti dicatat oleh malaikat-malaikat pengawas. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam yaitu contohnya lagi dalam surat Fatir pada ayat ke-10-nya, ya. Allah firmankan bahwa man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a. Siapa yang menginginkan daripada kemuliaan, kemuliaan semuanya milik Allah. Jangan mencari kemuliaan dari harta, benda, pangkat, jabatan. Gak bisa. Ya. Man kana yuridul izzah, siapa yang menginginkan kemuliaan, kebahagiaan, falillahil izzatu jami'a. Semua kemuliaan, kebahagiaan hanya milik Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah langsung naik ucapan yang baik. Garis miring ucapan yang buruk naik langsung. Wal amal shalihu yarfa'u. Amal-amal soleh langsung diangkat oleh Allah, dicatat. Garis miring amal buruk pun demikian. Atau dalam hadirin, dalam apa itu? Dalam surat Yasin yang sering kita baca, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mana ayatnya tuh? Nih, contohnya itu dalam ayat ke-65-nya itu. Ya. Al-yawma nakhtim ala afwahihim. Pada hari itu kata Allah, ya, kami tutup, kami kunci, kami gembok itu. Ala afwahihim, ke atas mulut-mulut manusia ditutup, nggak bisa bicara, nggak bisa berbohong. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita yang berbicara, Pak. Saya pernah begini, pernah berbuat ini, pernah berbuat sedekah, pernah begini, terus begitu. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka memberikan persaksian bima kanu yaksibun, akan langkah-langkahnya kebaikan ataupun keburukan itu. Enggak ada jalan hadirin, kecuali kalau kita mengharapkan daripada penghisaban yang ringan, wajib kita untuk banyak bertobat kepada Allah. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, dalam sunnah kalau kita mendengar ayat ini, hari Jumat tuh sering kita bacakan pada ayat terakhirnya itu, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Ini imam atau makmum jangan serta-merta langsung apa? Allahu Akbar. Jangan ruku dulu, baca dulu tuh. Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, berikanlah penghisaban nanti saya di akhirat dengan penghisaban yang mudah. Ya. Baik, hadirin. Jadi sebentar, ini karena saking banyaknya jadi saya tuliskan juga urutannya gitu ya. Ataupun ini dalil selanjutnya bahwa Allah Ta'ala berfirman, ya, bahwa sedikit apa itu besar kecilnya amal kita Allah tampakkan semuanya itu. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqin, orang-orang yang pendosa itu ketakutan. Ya, mimma fihi, akan apa-apa yang ada dalam catatan amal mereka. Wa yaqulun, sambil mereka berkata, ya wailatana, ya Allah Tuhanku, aduh alangkah mengerikannya ini. Mali hadzal kitab, kira-kira gerangan ini kitab apa ini? Penghisaban kita, la yughadiru saghirah wala kabirah illa ahsaha. Amal yang kecil, amal yang besar, semuanya illa ahsaha, dicatat itu semuanya.
nggak lepas. Wa wajadu ma 'amilu hadira, dan apa yang mereka kerjakan hadir di situ. Wala yazlimu rabbuka ahada. Ini diantaranya surat Kahfi ayat ke-49-nya yang sering kita baca kalau malam Jumat, ya. Allah tidak akan menzolimi sesiapapun daripada hamba-hamba Allah. Semuanya dibentangkan. Yang lebih menakutkan Bapak Ibu, kalau kita baca dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ya, bahwa kita akan dihisap ini langsung Bapak Ibu oleh Allah. Gak pakai perantara malaikat. Ini yang mengerikannya ini. Makanya lagi-lagi kita hadir dalam pengajian, hadir sholat berjamaah, hadir bersama orang-orang soleh, bergabung kembali. Tujuannya untuk introspeksi kita terus. Kalau nggak diimbangi dengan begini, orang-orang yang cuma kerja kantoran, kerja dunia, apalagi ada nyerempet-nyerempet perbuatan yang tidak baik, bertobat lagi seperti itu. Karena kita manusia biasa, punya nafsu, punya kebiasaan buruk, punya watak yang nggak bisa kita tinggalkan sekalipun di masjid. Ada aja itu godaannya. Ditambah lagi syaitan, Pak. Jadi kita ada 3 musuh nih. Yang pertama apa? Watak buruk. Yang kedua, hawa nafsu. Yang ketiga, syaitan. Syaitan ini 24 jam ada dalam kolbu kita, ada dalam benak hati kita, ada dalam perjalanan peredaran darah kita. Ya. Makanya perlu kita untuk setiap waktu ini introspeksi diri kita. Hadirin, tadi hadis apa saya mau tampilin? Kita akan diajak bicara oleh Allah langsung face to face dalam alam hisab. Disidangnya langsung oleh Allah, Pak, bukan perantara malaikat, langsung. Ya. Hadis ini riwayat daripada Imam Bukhari. Nih, nomornya sudah 5.000, 6.000 sekian. 6.174. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dengan periwayatan yang terbaik. Nabi bersabda bahwa ma minkum min ahadin, tidaklah salah seorang di antara kalian illa wasayukallihimullah, kecuali pasti dia akan diajak bicara oleh Allah. Langsung ditanya, Allah yang bertanya, Allah yang menyidang kita. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Laisa bainallah wa bainahu turjuman. Tidak ada di antara Allah dan di antara satu hamba Allah itu penterjemah, turjuman. Enggak ada translator, Pak, di antara kita dan Allah Ta'ala. Itu bagaimana Ustadz, miliaran manusia? Lama banget berarti? Tidak sih. Ya, Allah dalam menghisap semudah itu saja. Pikiran kita aja yang jadi berat, kayaknya gimana ini. Contohnya yang gampang aja deh. Ya, contohnya Pak. Sepulau Jawa, listrik mau dimatiin, zolim dan bangga dengan perbuatan zolimnya. Itu udah nggak diampunin sama Allah. Pak, kita ada jaminan nih Bapak Ibu. Kita hamba-hamba Allah, orang-orang beriman, ada jaminan. Semua umat Nabi masuk surga. Semua umat Nabi Muhammad dijamin dimaafkan dosanya. Kecuali yang berbangga dengan dosa-dosa. Baik dosa yang dia kerjakan sendiri ataupun dosa yang berkaitan dengan orang lain. Kayak Fir'aun kan berbangga tuh Pak. Nih, saya siapa dulu? Penguasa Mesir yang udah membunuh 70.000 bayi, bangga Pak. Itu nggak diampuni oleh Allah. Ini dalilnya. Masih riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa." Setiap umatku, semua umatku mu'afa. Nih. Kullu ummati mu'afa. Bapak Ibu, kalau saya berpindah-pindah dari satu halaman ke halaman lain, mohon maaf kalau agak ada berapa detik gitu ya. Atau berapa
Karena harus ditulis dulu, dipindahin gitu ya. Bahasa Arabnya dibesarkan lagi. Padahal kalau nggak mau pakai ini ya udah, tinggal saya ngomong aja gitu Pak. Enaknya gimana, Romo? Gitu aja, tutup laptop nih. Maksudnya kita mau berikan keyakinan kepada Bapak Ibu apa yang kami ucapkan tuh ada gitu ya. Tujuannya itu aja sih. Jadi emang perlu waktu lah per detik kan harus ditulis bahasa Arabnya. Kalau saya tumpuk kitabnya itu di sini, di berandanya ini nih, saya tumpuk takut error, nggak kuat dia aplikasinya. Jadi satu kitab. Baik. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari masih 5000-5721. Baginda bersabda, kullu ummati mu'afa, setiap umatku diampuni dosa-dosanya. Tuh Pak, ada jaminan Pak. Ditambah lagi tentang hadis apa? Hadis beristighfar, hadis bertobat, hadis kembali kepada Allah. Belum lagi ayat-ayatnya. Belum lagi nanti tentang hadis-hadis amalan yang menghapus dosa. Waduh, hebat banget tuh. Kita disediakan, memang sengaja begitu. Kenapa? Karena manusia semuanya punya dosa. Nih, kita nih di bulan Rajab, kita beramal soleh, diampuni dosa. Apalagi puasa Rajab, Pak. Anda jangan terkecoh nih dengan orang-orang yang bilang puasa Rajab nggak ada dalil. Ya, banyak itu dalilnya. Sudah disahkan oleh ulama salafus soleh 4 madhab, murid-murid para sahabat dan tabi'in. Ada dalam kitab-kitabnya itu. Belum lagi nanti kita kedatangan Ramadan. Ya, ada pengampunan dosa. Ya kan? Hadisnya sangat terkenal. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Belum lagi sholat sunnah, sedekah harian menghapus dosa. Bapak Ibu yang nanti nih bulan Ramadan atau Rajab berangkat umroh, penghapusan dosa. Memang kebanyakan amal soleh kita itu pahalanya penghapusan dosa. Qobliyah zuhurnya, ba'diyah zuhurnya penghapus dosa. Qobliyah asarnya penghapus dosa. Tujuannya apa? Supaya ini memperingan kita. Kullu ummati mu'afa, setiap umatku diampuni dosa-dosanya, illal mujahirin, kecuali yang berbangga-bangga dengan dosanya. Berbuat dosa kepada diri sendiri aja Pak, kemarin saya begini loh, itu udah nggak diampuni. Apalagi kalau dosanya berkaitan dengan orang lain. Baik. Nah hadirin para jamaah dirahmati Allah. Kemudian ya, yang tadi udah saya bacakan itu ininya apa? Kalau kita ketemu sama ayat ini dalam surat Al-Ghasyiyah, bacalah ini Bapak Ibu. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kepada aku ya Allah penghisaban dengan hisab yang mudah. Ya. Karena kita ada yang namanya alam hisab ini yang akan kita hadapi bersama-sama. Baik. Kita masuk lagi kepada hadisnya, Bapak Ibu sekalian. Ibunda Aisyah pernah berkata ini. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, nomornya 103. Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau kalau sesuatu yang belum paham, beliau tanyakan kepada Rasul. Ya. Ketika Nabi bersabda, man husiba uzziba. Tuh. Man husiba, siapa yang dihisab, uzziba, maka akan disiksa. Ini kan Aisyah cerdas sekali, makanya beliau bertanya, ya Rasul, bagaimana orang yang dihisab akan disiksa? Bukankah kita semuanya akan dihisab oleh Allah? Berarti kena siksa semua dong. Nah, qalat Aisyah, tu berkatalah ibunda Aisyah. Ya, faqultu, aku bertanya kepada Nabi, awalaysa yaqulullah, bukankah Allah sudah berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, mereka akan dihisab dengan hisab yang seringan-ringannya. Ya. Maka Nabi menjawab, innama dzalikal arad, wahai Aisyah, itu seseorang yang dihisab dengan penghisaban yang ringan adalah kalau dia mendapat keampunan, kemaafan dari Allah. Tapi orang yang disiksa adalah walakinna man nuqisha al-hisab,
siapa yang hisabnya betul-betul didetailkan akan dosa-dosanya, ya, kemudian Allah tidak ampuni dia gara-gara yang tadi itu, yuhlak, maka celaka orang seperti itu. Bapak Ibu sekalian, satu hadis lagi tentang hisab, atau berapa hadis lagi, contohnya dalam Sahih Bukhari, ya, kalau saya lihat hadis yang paling kuatnya sih ini kepada para sahabat Nabi, udah sering juga kita bahas gitu ya. Mungkin udah sering kita perdengarkan bahwa memang ada 70.000 orang sahabat Nabi, bukan sahabat Nabi, 70.000 orang umat Islam yang masuk surga tanpa dihisab. Berarti orang-orang ini khusus nih Pak. Ya, dia berada di padang mahsyar, udah dapat syafaat Nabi, dosanya sangat minim, taatnya bukan main, 99% adalah amal soleh, glek masuk surga. Cuma jumlahnya 70.000 Pak. Kita warga Muqarrabin tahu diri aja Pak. Penduduk Jakarta yang muslimnya berapa Pak? Nggak kebagian sudah ya. Nih 70.000 lihat. Ya Allah. Ya. Tuh. Allah maaf. Nabi bersabda, kata Nabi, la yadkhulanna min ummati sab'una alfan, akan masuk surga dari umatku adalah 70.000. Atau ini saja hadis. Ya. 70.000 akan masuk surga bi ghairi hisabin, tanpa dihisab, tanpa ditanya. Tapi kita cukup bersyukur nih Bapak Ibu, karena ya saya dapetin dalam riwayat yang lain, tapi riwayatnya memang tidak begitu populer dalam kitabnya Imam Mula Al-Qari. Ketika itu adalah Umar bin Khattab bertanya, ya Rasul, kalau cuma 70.000, umat Anda ini kan banyak banget. Untuk sahabat Nabi aja kuotanya belum cukup. Karena sahabat Nabi yang berada di Padang Arafah, di Mina ketika haji wada, itu tercatat oleh Imam Malik jumlahnya 124.000 orang. Berarti 70.000 orang ini kuotanya masih kurang. Jangankan untuk warga Muqarrabin gitu. Untuk sahabat Nabi aja masih kurang gitu. Itu Sayyidina Umar yang berani berkata kepada Nabi. Akhirnya Nabi menjawab, wahai Umar, kalau begitu, likulli ahadin min sab'ina alfan, dari satu orang yang 70.000 tadi bisa membawa 70.000 lagi. Berarti berapa Pak? 70.000 kali 70.000 berapa? Masa 4.900? Piye Thomas? Sudah ngantuk ya Mas? 70.000 kali 70.000 berarti 4,9 miliar. Kayaknya keangkut juga tuh kalau hadis ini sahih nih. Warga Muqarrabin keangkut juga insya Allah. Amin ya Rabbal. Ya Allah. Allah maafkan ya Allah. Baik hadirin, para jamaah dirahmati Allah. Nah satu hadis lagi deh. Aduh tadi saya bilang satu lagi, ternyata masih ada nih. Ini yang kita harapkan hadis ini Bapak Ibu. Ini hadis penggembira untuk umat Islam. Jadi kalau yang dihisap itu orang-orangnya orang-orang tidak beriman, sudah habis harapannya itu Pak. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Makanya saya sedih banget mendengar ceramah ada ulama Indramayu yang baru meninggal kemarin tuh. Siapa namanya? Buya Syakur itu. Nabi menikah dengan istrinya masih Yahudi, istrinya Kristen. Siapa bilang? Ya Allah ya Rabbi. Ya, semoga Allah maafkan beliau itu. Beliau emang terkenal dengan liberalnya sih. Ya, nggak usah dengerin Pak YouTube yang seperti itu. Anda kalau imannya dangkal, pengetahuan dikit, Nabi istrinya ternyata masih Yahudi tuh, Sofiyah binti Huyai. Siapa bilang? Sudah masuk Islam itu.
Allah sucikan mereka dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Itu keluarga Nabi sudah muslimah semua. Memang Sofiyah tadinya adalah orang Yahudi dari Bani Israel. Nabi katakan kalau kamu masih Islam, kamu tinggal sama saya. Kalau tidak, ya sudah. Silakan pilih. Beliau katakan saya masuk Islam. Ternyata sanad nasabnya Bunda Sofiyah kan cantik banget beliau nih. Orang Israel, bule gitu kan. Ya, orang Bani Israel. Nah, ternyata nasab keturunan beliau daripada ketemu sama Nabi Musa dengan Nabi Harun. Akhirnya Nabi katakan, kamu adalah keponakan dari seorang Nabi, Nabi Musa, Nabi Harun, dan kamu istri daripada Nabi termulia Muhammad SAW. Sedih kita mendengarnya. Ini kalau orang awam dengar, masa iya Bapak Ibu Nabi Muhammad masuk surga, istrinya tega masuk neraka, karena ahli kitab tetap masuk. Ahli kitab masuk neraka Bapak Ibu, bukan kata Ustadz. Gampang tuh ayatnya, ada yang bisa jawab? Dapat tiket umroh? Pak, ada yang bisa jawab Pak? Tiketnya doang. Apa hadirin dalilnya? Kalau ahli kitab, Yahudi, Nasrani itu masuk neraka karena tidak beriman kepada Allah dan kitab Al-Quran terakhir. Dalilnya paling gampang itu Pak, suratnya lam yakunil ladzina kafaru min, terusin tuh ayat ke-6-nya coba. Ayat ke-6-nya nih, innal ladzina kafaru min ahlil kitab, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab. Yahudi Nasrani itu ahli kitab, terutama yang di sono nih. Kalau yang di Indonesia mah sudah murni kafir saja, karena mereka orang-orang yang bukan berhak untuk mengimani Nabi Musa, sebab Nabi Musa, Nabi Isa hanya diutus untuk Bani Israel. Semua Nabi diutus hanya untuk kampung-kampungnya saja. Cuma Nabi Muhammad yang diutus untuk seluruh dunia. Makanya ayatnya begini, masa iya Nabi Muhammad di surga, istri-istrinya yang masih Kristen, masih Yahudi masuk neraka? Mustahil. Pelecehan itu kepada keluarga Nabi. Padahal Al-Ahzab 33, Allah sudah muliakan daripada keluarga Nabi. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Ini Pak dalam bahasan tauhid ya Pak, bukan dalam bahasan kebingkaian NKRI ya. Kalau dalam kebingkaian NKRI ini wajib kita menghormati ini dalam akidah. Kan akidah nggak bisa di crossing. Emang akidah sekarang Nasrani dengan Islam sama? Tidak. Nabi Isa yang mereka akui Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Kalau kita dibantah oleh Allah dalam Ali Imran. Sungguh telah kafir orang yang bilang Nabi Isa adalah anak Tuhan ataupun yang lainnya. Nah hadirin para jemaah dirahmati Allah, ini satu hadis lagi. Ya. Ini hadis yang tadi saya katakan, hadis penghisaban yang menjadi lembut hati kita. Innallaha sayukhallis rajulan min ummati. Satu contoh saja nih. Nabi memberikan contoh, Allah akan menyelamatkan satu orang laki-laki dari umatku ala ru'usil khalaik, di hadapan para makhluk-makhluk yaumal qiyamah, di hadapan Allah. Fayansyur alaihi tis'a wa tis'ina sijillan. Kemudian dibentangkan 99 daripada catatan amalnya dihisap itu. Lembarannya itu ada 99 halaman, tetapi kullu sijillin mislu maddil basar. Satu daripada lembarnya itu panjangnya sejauh mata memandang. Ada 99 lembaran. Satu lembarnya itu catatannya sejauh mata memandang. Summa yaqul, kemudian Allah berkata, atunkir min hadza syai'a. Wahai hambaku, kira-kira kamu mengingkari ini enggak? Adakah yang azolama katabatil hafidun? Apakah para malaikat itu menzolimi kamu? Yang tidak kamu buat dicatat? Yang kamu buat tidak dicatat? Fayaqul, hamba Allah menjawab, la ya Rabbi, tidak ya Allah Tuhanku, ini betul semua yang saya kerjakan. Udah dia minta uzur kepada Allah, ya Allah maafkan aku. Tapi sudah gitu apa? Kata Allah, fa innahu la zulma 'alaikal yaum, tidak ada kezoliman hari ini kepada engkau. Fatakhruj bitaqah, maka dikeluarkanlah
satu bitokoh, kartu sakti. Ini saya terjemahkan betul-betul kartu sakti, Pak. Kartu sakti ini tulisannya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan kartu inilah Allah katakan selamat dia, silakan masuk surga. Semoga hadis ini menjadi jaminan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dah, hadirin kita masuk sekarang timbangan. Tadi hisab sebenarnya belum selesai itu, Pak. Emang panjang itu. Pak Ustadz, kira-kira manusia dan jin saja yang dihisab ataukah binatang juga? Binatang juga dihisab. Bayangin tuh, Pak. Ini ayatnya nih, saya sudah tuliskan di sini. Supaya saya nggak lupa, saya tulisin dulu tuh. Wa idzal wuhusu husyirat. Dalam surat apa? Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Ada kan nanti ayat kelimanya? Ya kan? Wa idzal wuhushu husyirat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat. Ini ayat lumayan susah, Pak. Bisa kebolak-balik loh, Pak. Ayat kelimanya wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang dikumpulkan. Binatang kena hisab, betul. Ya, binatang dihisab juga, Pak. Cuma binatang dihisab tidak ada final destination-nya. You understand what the mean of final destination? Ngerti ya, Pak? Destinasi terakhirnya nggak ada tuh. Kan ada tuh di tiket-tiket tuh destination gitu ya, atau di airport kalau kita mau berangkat departure ya, destinasinya kemana. Ini setelah dihisap, hadirin, kambing, singa, semua dihisap, tetapi tidak ada yang namanya the final destination. Destinasi terakhirnya nggak ada, neraka atau surga tuh nggak ada, semuanya jadi tanah. Ini saya tampilkan dulu hadisnya, riwayat Imam Muslim. Tadi udah saya siapin, hilang lagi tuh kan. Masya Allah ya Bapak Ibu. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya tulis sebentar. Yukot sebentar kok. Nih. Nah sudah ada tuh. Nomornya 6745. Kata Nabi, la tu'addunnal huquq ila ahliha. Pasti semuanya itu akan diberikan hak-haknya di akhirat nanti. Yang terzolimi akan diberikan. Yang menzolimi akan dipentung oleh Allah. Terus begitu. Pasti akan diberikan semuanya. Yang nyerobot tanah orang, yang nyerobot ini orang, yang menyerobot hak orang. Itu kalau pemilu yang dulu ada kecurangan, Ustadz, ya nanti aja lihat di akhirat. Seumpamanya. Ya. Baik. Semoga tahun ini juga semuanya dalam keadaan jurdil gitu ya. Supaya negeri ini menjadi negeri yang berkah. Saya tidak suuzon ya Bapak Ibu, mohon maaf. Baik. Maksudnya tuh akan diberikan tuh, ditunaikan semua haknya pada hari kiamat. Lihat, hatta yuqada li syatil jalha, sampai kambing yang bertanduk minasyatil korna, kambing yang tidak bertanduk nanti diizinkan oleh Allah gantian menanduk kambing bertanduk yang pernah nanduk dia. Kambing, Pak. Tapi setelah dihisap ini semua jadi tanah. Dalilnya sebentar saya tampilkan. Segitunya alam hisap, Pak. Kambing itu diminta. Embing sini kamu. Kambing maksudnya. Ini kambing bertanduk pernah nyeruduk yang tidak bertanduk. Loh, kata Allah, gantian kamu. Kamu dulu diseruduk. Iya ya Allah, betul. Bisa ngomong. Orang puasa aja ngomong nanti. Quran aja ngomong, Pak. Amal soleh kita ngomong. Tangan ngomong nanti di akhirat. Kaki ngomong tadi surat Yasin ayat 65. Para jemaah, kata Allah, kambing yang tidak bertanduk, kamu pernah dizolimi dulu. Iya ya Allah. Tanduk dia sekarang. Gantian ditanduk. Gluk. Tapi semuanya jadi tanah. Kalau kita, la haula wala quwwata illa billah. Makanya orang kafir melihat yang kayak begini, ya laitani kuntu, ya Allah jadi tanah, nggak bisa. Tuh korelasinya, lihat. Hadis ini dengan ayat nanti surat An-Naba yang kita tampilkan. Setelah orang kafir melihat yang kayak begini, Pak,
Ya. Ini juga apa itu dalam surat yang lainnya. Wa ma min dabatin fil ardi illa wala ta'iri yatiru bi janahi illa umamun amsalukum. Setiap binatang, burung, semuanya seperti umat-umat manusia juga akan dihisap. Ma farratna fil kitabi min syai', kami tidak akan melepaskan sedikit pun dalam catatan itu. Ya. Summa ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian hadirin coba kita lihat. Binatang-binatang dihisap itu semuanya. Ini suratul An'am 38. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi, burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga sepertimu. Artinya akan dihisap juga seperti manusia. Hanya saja, ini lihat sebentar hadirin. Ya. Hanya saja nanti binatang-binatang itu semuanya jadi tanah. Tatkala melihat hewan itu berubah menjadi tanah setelah dihisap, orang-orang kafir bilang tuh, surat An-Naba ayat ke-40 ayat terakhir, ya kan? Ya wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Karena mereka harus masuk neraka. Akhirnya mereka bilang, ya laitani, aduh, alangkah baiknya sekarang saya jadi tanah kayak binatang-binatang yang dihisap. Bapak Ibu, manusia dihisap, jin dihisap, binatang semua dihisap. Tetapi bedanya binatang semuanya menjadi tanah. Ini nanti yang nanti diirikan oleh orang kafir. Jadi tanah aja deh nggak bisa. Dah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian kita masuk alam timbangan. Ini kayaknya terlalu lama ya, sudah mau jam 9. Kesian orang-orang tua kita ini udah pada malam. Jadi mohon maaf Pak Haji, nggak cukup waktu. Itu pun saya udah terburu-buru ya. Belum timbangan. Nanti lagi-lagi ada lagi yang ketiganya, yaitu terakhir apa? Sirat, jembatan. Itu pun hadisnya banyak banget. Dan dalam Sahih Bukhari hadisnya saya nggak dapetin yang cuma 2 paragraf gitu, tapi banyak banget, berlembar-lembar. Kemungkinan sampai Ramadan ya, sebelum Ramadan. Ini kita bahas lain waktu saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan silakan untuk masalah penghisaban ini. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya bila ada pertanyaan silakan. 1, 2. Pertanyaan boleh bebas Pak, Ibu. Kali ada yang mau nanya hadis puasa Rajab? Ali. Silakan. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau mau nanya masalah hisab yang ringan tadi Pak. Tadi kan setelah mendengar ayat hisaban yasira apa itu, kemudian membaca apa gitu doanya lupa itu. Bacaannya? Baca doa itunya. Yang Bapak tanyakan bacaannya? Ya, hisaban yasira tadi. Ya, baik. Itu apakah bisa dibaca setelah sholat fardu gitu? Ya. Untuk doa harian gitu misalnya. Baik. Makasih. Saya jawab langsung ya. Ini bacaannya Allahumma hasibni hisaba yasira. Itu Bapak boleh baca ketika Bapak mendengar tentang ayat siksa, ayat azab dalam sholat. Boleh. Di luar sholat lebih boleh lagi. Ya. Bapak dengar nih, imam lagi baca tuh, seperti yang tadi saya contohkan. Dalam sholat Jumat, kan sunnahnya imam baca ayat pertama apa? Rokat pertama? Sabbihisma rabbikal a'la. Rokat kedua baca apa? Hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah ayat terakhirnya kan itu. Inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisabahum. Itu imam dan makmum jangan duduk, jangan apa? Rukuk dulu, tapi baca. Allahumma hasibni hisaban yasira. Nih, Allahumma hasibni ya hisaban yasira. Gitu. Ini Pak doanya. Ya. Gampang Pak, bisa dihafal? Bisa lah. Bisa hafal cepet kan? Nih, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan penghisaban yang seringan-ringannya. Itu artinya gitu. Dah.
Jadi boleh dibaca habis sholat, dibaca dalam sholat, atau bapak lagi sholat sendiri. Bapak membaca dalam sholat tuh, bapak hafal ayat yang panjang tentang penghisaban, tentang neraka. Allahumma hasibni hisaban yasira. Boleh juga baca, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Boleh, dalam sholat boleh. Ya, dah. Baik, ada lagi yang bertanyakan? Silakan. Nah itu tuh, abang yang rambutnya gondrong itu. Nanti gondrongnya jangan lebih dari itu ya bang ya. Begitu udah oke lah, jangan terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan apakah ada dalil mentalkin mayit Pak, dan mentalkin jenazah. Apa? Dalil mentalkin mayit. Yang itu. Iya. Dalil talqin mayit. Hadisnya riwayat daripada Imam Muslim. Nih, saya tampilkan. Riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkanlah, talkin itu artinya bimbing. Ajarkan orang yang sedang sakarat maut dengan ucapan la ilaha illallah. Nih, hadisnya sahih. 2162 riwayat daripada Imam Muslim. Baginda Nabi bersabda, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laqinu lakin laqana yulaqinu talqin. Tuh dari ini talqin. Ajarkanlah, bimbing orang yang sedang mau meninggal dunia itu, kalau emang kita lihat napasnya udah, kita ajarin Bapak, atau sebelumnya aja pegangin tasbih, zikir ya Pak, la ilaha illallah, la ilallah gitu. Itu talqin namanya. Talqinlah mautakum. Mautakum di sini artinya ada dua. Orang yang sudah meninggal atau orang yang belum meninggal. Tetapi lebih pas diartikan sebagai orang yang belum meninggal, mautakum. Jadi dalam bahasa Arabnya memang memakai sastra yang lumayan tinggi. Seperti perkataan Nabi Yusuf. Ketika beliau mentakwilkan mimpi rajanya itu, inni a'siru khomro. Sesungguhnya saya memeras khomer. Kok khomer diperas? Emang bisa? Itu pakai majas berarti. Pakai sastra yang cukup tinggi. Ya kan ada dalam Al-Qur'annya, ya. Sebentar. Boleh tambah dikit nih penjelasannya? Inni a'siru khomro, gitu kan. Saya bermimpi memeras khomer. Masa khomer diperas sih? Kan, aduh, maaf. Gelap banget ya. Ini yang lama nih kayak begini. Nih, dalam surat Yusuf ayat 35-36 kan ada tuh. Ya. Wa dakhala ma'u sijna fatayan. Ada dua anak muda masuk tuh ke penjara sama Nabi Yusuf. Kan Nabi Yusuf salah satu mukjizatnya bisa mengartikan mimpi. Yang salah satunya bermimpi, inni arani a'siru khomro. Saya bermimpi memeras khomer. Masa khomer diperas? Maksudnya apa? Memeras anggur, yang nanti anggur diperas jadi khomer. Itu pakai sastra berarti. Kita kembali kepada hadisnya. Kata Nabi, laqinu mautakum. Talkinkanlah mayit kalian. Ngapain mayit ditalkin? Mayit, la ilallah, percuma aja gitu. Nah ini pakainya majas itu, maksudnya orang yang sedang sakarat maut, yang dia akan menuju kematian, kayak memeras anggur, yang pasti hasilnya jadi khomer. Jadi artinya, lakinu mautakum, talkin bimbinglah orang yang sedang sakarat maut, la ilaha illallah. Ini talkin yang pertama. Talkin yang kedua adalah talkin yang dibacakan kepada si mayit, ya, wahai mayit, kalau memang nanti wahai mayit, bersaksilah kepada Allah, beristighfarlah. Nanti kalau ada yang bertanya man rabbuka wa man nabiyuka, itu pun dalilnya banyak dalam hadis-hadis. Secara secara keseluruhannya para ulama menilai derajatnya hasan, makanya masih diamalkan di Indonesia.
Banyak sekali hadisnya itu. Tapi sandarnya dari ini saja. Ya, talqin yang pertama ini yang tidak ada perbedaan pendapat, yang tadi talqin yang ada perbedaan pendapat. Kenapa? Karena mayit, kita saling mengingatkan kepada mayit. Mayit itu mendengar apa yang kita ucapkan. Dalam hadis sahih, kalau kita datangi kuburan orang tua kita atau orang yang kita kenal, mereka mengenal kita. Ya. Jadi yang Anda maksudkan talqin yang nomor 2, yaitu penjelasannya sangat panjang ini. Nanti deh kita buat satu sesi tentang talqin mayit. Karena hadisnya banyak itu. Lebih dari 10. Mau dibahas sekarang? Dah, gitu aja Pak. Cukup ya? Cukup. Ini sudah mau jam 9 ya, Masya Allah. Apa karena isya-nya udah 7:30 ya Pak? Oh itu, sebabnya itu ya. Bukan karena saya zolim kan Pak, kelamaan? Takutnya kezolim. Baik, bila tidak ada lagi kita tutup pengajian malam ya. ini. Cukup. Baik, kami ucapkan terima kasih pada Ustadz Maulana Muhammad Faisal atas pencerahannya. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Untuk mendapatkan barokah dari majelis ilmu malam ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran jemaah sekalian dan terima kasih atas ketertiban selama berada di Masjid Al-Muqarrabin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalam.